Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita ada di video terakhir untuk materi interpolasi. Nah, kali ini kita akan membahas tentang polinomial Lagrange. Nah, apa sih bedanya polinomial Lagrange dengan polinomial Newton? Nah, kalau pada polinomial Newton itu memang interpolasinya mudah dipahami, tetapi kita membutuhkan banyak operasi komputasi, terutama untuk yang jumlah datanya banyak. Nah, untuk membuat proses komputasi ini lebih efisien, maka muncullah polinomial Lagrange, gitu ya. Nah, di polinomial Lagrange nanti juga ada derajatnya. Kalau kemarin di polinomial Newton, kalau di breakdown itu kan kita bisa dapat interpolasi linear dan interpolasi kuadrat. Artinya itu derajat 1 dan derajat 2. Nah, di sini kita juga bisa mencari pada masing-masing derajat itu. Nah, bentuk umum dari polinomial Lagrange itu seperti ini. Dinyatakan sebagai Pn dalam fungsi X sama dengan A0 ditambah A1X plus A2X kuadrat dan seterusnya sampai AN X pangkat N. Nah, kalau hanya ada satu data, berarti hanya satu titik, yaitu misalkan x0, fx0, maka kita bisa mendapatkan polinomial Lagrange derajat 0. Berarti bentuk polinomialnya menjadi P0x sama dengan A0, karena dia stop di suku pertama, gitu ya. Nah, ini polinomial derajat 0 itu adalah sebuah konstan. Kemudian, kalau kita punya dua data, yaitu x0 fx0 dan x1 fx1, maka kita dapat mendapatkan polinomial Lagrange derajat 1. Nah, karena polinomial Lagrange derajat 1, maka dia berhenti di suku ke-2, sehingga kita punya P1x itu sama dengan A0 plus A1x. Nah, kemudian kalau kita substitusikan titik pertama dengan titik kedua ini, data pertama dan data kedua, ke persamaan P1x, maka kita punya P1x0 sama dengan A0 plus A1x0. Kemudian yang data kedua berarti kita punya P1x1 itu sama dengan A0 plus A1x1. Nah, dari sini kita bisa melakukan eliminasi sehingga kita dapatkan A0 dan A1. Nah, kalau kedua persamaan ini kita kurangi, maka kita punya fx0 dikurangi fx1 itu sama dengan A1x0 dikurangi A1x1. Nah, di sini sama-sama memiliki A1, sehingga kalau saya faktorkan, saya punya ini. Kemudian berarti A1 sama dengan fx0 dikurangi fx1 dibagi x0 min x1. Nah, A1-nya sudah dapat. Sekarang kita mau mencari A0. Maka kedua persamaan ini masing-masing kita kalikan. Yang atas kita kalikan dengan x1, yang bawah kita kalikan dengan x0, sehingga kita punya persamaan seperti ini. Nah, kemudian kita kurangi. Ini kan sama ya, kita mau mengeliminasi yang A1. Nah, sehingga kalau kita kurangi kita dapat ini. X1 fx0 dikurangi x0 fx1 sama dengan A0 x1 dikurangi A0 x0. Nah, A0-nya kita faktorkan, berarti kita punya persamaan seperti ini. A0 dikali x1 min x0, sehingga A0-nya adalah ini, x1 fx0 dikurangi A0 fx1 dibagi x1 min x0. Nah, berarti kita sudah punya A1 dan A0. Nah, yang sudah kita dapatkan ini mau kita substitusikan ke persamaan polinomial Lagrange derajat 1. Di sini tadi kita tahu tadi polinomial Lagrange derajat 1-nya adalah P1x sama dengan A0 tambah A1x, di mana A0-nya tadi kita dapat ini dan A1-nya adalah kita dapat ini. Nah, kita substitusikan, kita punya ini. Nah, X ini kita kalikan ke dalam,
berarti kita punya ini. Nah, ini X1 min X0, di sini X0 min X1. Kalau saya jadikan sama seperti yang depan, X1 min X0, berarti di sini tandanya berubah menjadi negatif. Seperti ini. Lalu saya buka kurungnya, berarti di sini menjadi negatif XF X0 ditambah XF X1. Seperti ini. Lalu kita kumpulkan fx0 dengan fx0, fx1 dengan fx1. Berarti kita punya fx0 dikali negatif x plus x1 dikurangi fx1 dikali negatif x plus x0. Seperti ini. Nah, kemudian ini kita jadikan positif x-nya. Berarti negatifnya kita keluarkan, ini menjadi x min x1. Di sini x min x1, berarti ini tandanya berubah menjadi positif. Nah, kalau kalian lihat di sini x0 di bagian belakang itu x0 x0, ya kan, sama. Nah, yang di sini belum sama. Di sini x1, di sini x0. Maka x1 ini mau saya letakkan di belakang supaya sama ya bentuknya. Nah, negatifnya ini saya masukkan ke sini. Berarti saya punya ini, sehingga kalau posisinya saya balik menjadi x0 min x1. Seperti ini. Nah, ini sudah mirip. Ketika fx0, maka di dekatnya adalah x0, yang di belakang adalah x1 x1. Ketika fx1, maka di dekatnya adalah x1, yang belakang adalah x0 x0. Nah, sehingga kalau saya bisa tuliskan ke dalam bentuk yang lebih umum, nanti kita akan mendapatkan P1X itu sama dengan fx0 dikali L0X ditambah fx1 dikali L1X, di mana L0-nya adalah X min X1 dibagi X0 min X1, dan L1X-nya adalah X min X0 dibagi X1 min X0. Nah, indeks 0 dan 1 itu mewakili yang di depannya, gitu. Nah, inilah bentuk umum dari polinomial Lagrange derajat 1. Nah, ingat ya, cara mudahnya dalam mengingat adalah di sini sama, yang belakang juga sama. Ini sama, ini sama. Gitu. Nah, sekarang kalau ada 3 data, berarti ada x0, fx0, x1, fx1, x2, fx2. Maka kita bisa mencari polinomial Lagrange derajat 2. Nah, karena derajat 2, maka kita berhenti di suku ke-3. Berarti kita punya P2X itu sama dengan A0 ditambah A1X ditambah A2X kuadrat. Nah, selanjutnya masing-masing titik data tadi kita substitusikan ke P2X, sehingga saat titik X0 fx0 kita punya fx0 itu sama dengan A0 ditambah A1x0 ditambah A2x0 kuadrat. Saat x1 fx1 berarti menjadi fx1 sama dengan A0 ditambah A1x1 ditambah A2x1 kuadrat. Ketika x2 fx2, maka kita punya A0 ditambah A1x2 ditambah A2x2 kuadrat. Nah, kalau kita gunakan prosedur yang sama seperti P1X tadi, maka kita akan mendapatkan seperti ini. Fx0 dikali X min X1 dibagi X0 min X1 dikali X min X2 dibagi X0 min X2. Yang di depan selalu sama dengan ini. Yang ini adalah selalu sama. Di mana yang di belakang itu selalu yang berbeda dari titik ininya.
Ya, kalau ini X0, berarti yang di belakang adalah X1, X2. Ketika X1, maka yang di sini adalah X0, X2. Ketika X2, berarti yang di belakang adalah X0, X1. Nah, kalau secara umum berarti kita bisa tuliskan menjadi seperti ini. P2X itu sama dengan Fx0 dikali L0X ditambah Fx1 dikali L1X ditambah Fx2 dikali L2X. Nah, ini adalah bentuk umum dari polinomial Lagrange derajat 2. Nah, kalau kalian perhatikan lagi, maka ini yang perlu kalian simak ya. Ini selalu sama. Yang di belakang selalu berbeda ya. Nah, bagaimana kok kita bisa dapat seperti ini? Nah, silahkan kalian buktikan kenapa bentuk dari polinomial Lagrange derajat 2 menjadi seperti ini gitu ya. Gunakan prosedur yang sama seperti mencari polinomial Lagrange derajat 1. Nah, dari polinomial Lagrange derajat 0, derajat 1, derajat 2, maka kita bisa membentuk sebuah pola sehingga polinomial derajat n-nya secara umum bisa kita tuliskan seperti ini, yaitu Fx0 dikali L0x ditambah Fx1 dikali L1x ditambah Fx2 dikali L2x ditambah dan seterusnya sampai Fxn dikali Lnx, di mana L-nya adalah perkalian dari X min XK dibagi XJ min XK, di mana J-nya itu tidak sama dengan K, JK-nya itu mulai dari 0 sampai N. Nah, supaya lebih paham, kita kerjakan contoh soal. Nah, di sini ada tabel, yaitu ketika X-nya 0, Fx-nya adalah 1, ketika X-nya 0,5, Fx-nya adalah 2,119, dan seterusnya. Di sini kita diminta untuk mencari nilai fungsi F1,3 dengan menggunakan interpolasi Lagrange derajat 2 dan derajat 3. Nah, kita kerjakan yang interpolasi Lagrange derajat 2 dulu atau orde 2. Maka rumusnya tadi seperti ini. Nah, ini tinggal kita substitusikan saja angkanya. Berarti Fx0 itu adalah 1, X1 itu 0,5, X0 itu 0, X2 itu 1. Fx1 adalah 2,119, Fx2 itu adalah 2,910, sehingga kita dapatkan nilai seperti ini. Nah, kita kerjakan yang bawah. Berarti ini negatif 0,5, negatif 1. Ini 0,5, ini negatif 0,5. Ini 1 dikali 0,5. Seperti ini. Kita operasikan ini 1 dibagi negatif 0,5 kali negatif 1. Ya, ini 2,119 dibagi 0,5 dikali negatif 0,5. 2,910 dibagi 1 kali 0,5. Berarti kita punya bentuk seperti ini. Nah, bentuk umumnya seperti ini. Nah, kita kan mau mencari F1,3 sehingga X-nya ini kita ganti dengan 1,3. Berarti F1,3 sama dengan 2 kali 1,3 dikurangi 0,5, 1,3 dikali 1,3 kurangi 1, dikurangi 8,476, dikali 1,3 dikurangi 0, dikali 1,3 dikurangi 1, dan seterusnya. Berarti kita punya seperti ini. Kalau kita kalikan, terus kita operasikan, berarti menjadi 4,34716. Jadi, nilai fungsi F1,3 pada interpolasi Lagrange derajat 2 adalah 4,34716. Nah, seperti ini ya.
Nah, selanjutnya kita kerjakan yang interpolasi Lagrange derajat 3. Berarti perkaliannya 3 ya. Fx0 dikali x min x1 per x0 min x1, kemudian dikurangi x2, yang ini dikurangi x3, dan seterusnya. Lalu kita substitusikan nilai-nilai yang sudah diketahui. Fx0 1, Fx1 2,119, Fx2 adalah 2,910, Fx3 adalah 3,945, di mana x0-nya 0, x1-nya 0,5, x2-nya 1, x3-nya adalah 1,5. Berarti kita berhenti di data keempat untuk interpolasi Lagrange orde 3. Nah, setelah diinput datanya seperti itu, kalau kita operasikan jadi seperti ini. Itu bentuk umumnya. Nah, kemudian kita substitusikan 1,3. Berarti seperti ini. Nah, hasilnya adalah 3,4651. Nah, hasilnya sama nggak dengan yang tadi? Nah, hasilnya beda ya dengan yang tadi. Nah, itu tadi kalau data yang sama kita gunakan, kita taksir nilainya dengan interpolasi polinomial Lagrange derajat 2 dan 3. Kenapa kok beda? Karena data yang digunakan juga berbeda gitu ya, walaupun data yang dipakai itu tabelnya sama. Pada polinomial Lagrange derajat 2, maka yang dibutuhkan titiknya hanya 3. Titik data yang berikutnya tidak digunakan. Saat Lagrange orde 3, maka data yang digunakan adalah 4. Nah, sekarang kita perhatikan lagi datanya. Di sini datanya ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ada 6 ya. Nah, berarti kalau datanya tersedia 6 seperti ini, berarti kita bisa mencari polinomial Lagrange derajat berapa yang paling tinggi ya, atau yang paling maksimum. Nah, silakan jawab di kolom komentar, kemudian juga kerjakan sampai kalian menemukan nilai fungsi f 1,3 untuk keseluruhan data yang tersedia. Nah, kira-kira seperti itu materi untuk interpolasi polinomial Lagrange. Bila ada salah-salah kata, saya minta maaf. Terima kasih sudah menyaksikan 4 video tentang materi interpolasi. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.